Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-9 ini masih dengan tema proposal usaha atau proposal bisnis atau business plan. Kali ini teman-teman akan saya bedah salah satu contoh business plan dari Cassava Castle. Jadi nanti teman-teman di akhir video ini ada tugas. Jadi tolong disimak video ini sampai dengan akhir dan tugasnya tolong dikerjakan ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini teman-teman tentang proposal usaha makanan saya akan bedah. Jadi ada suatu produk yang namanya Cassava Castle gitu, produk makanan ringan yang berbahan dasar dari singkong. Nah, di dalam sebuah proposal bisnis kita wajib ya mencantumkan gitu apa nama perusahaan kita, kemudian visi misinya, tujuan utama didirikannya perusahaan kita itu untuk apa. Misalkan namanya PT Singkong Jaya, kemudian visinya menjadikan singkong sebagai makanan pokok yang populer dan dikemas menarik di kalangan masyarakat. Nah, kemudian misalkan tujuan dari perusahaan tersebut adalah mensosialisasikan produk makanan berbahan dasar singkong kepada masyarakat Indonesia dalam bentuk yang menarik serta membantu para petani singkong untuk memasarkan singkong itu di Indonesia. Jadi mempunyai tujuan yang jelas di dalam sebuah proposal usaha. Jadi agar orang itu bisa, calon investor itu bisa tertarik gitu. Kita harus jelas dulu nama perusahaannya apa, kemudian visi dan tujuan didirikan perusahaan itu untuk apa. Nah, dari sini saya sudah melihat suatu hal yang unik ya. Jadi mensosialisasikan produk makanan yang berbahan dasar singkong ya, karena yang namanya singkong itu kadangkala sering dipandang sebagai makanan kelas 2 di Indonesia. Padahal di beberapa negara di luar sana singkong justru menjadi makanan pokok ya, teman-teman. Berikutnya latar belakangnya gitu. Latar belakang dari alasan kenapa sih teman-teman itu memilih produk ini gitu. Kenapa? Ada masalah apa? Kemudian kalian kemukakan permasalahan tersebut. Misalkan konsumen singkong sepi peminat gitu ya, menurut siapa gitu. Kemudian banyaknya masyarakat tidak mengetahui bahwa singkong itu sangat baik dijadikan sebagai makanan pokok pengganti beras. Nah, kemudian poinnya, banyak petani singkong yang belum maksimal memasarkan singkong hasil panennya. Menurut dikutip dari mana gitu. Data-datanya harus data-data yang benar-benar valid ya teman-teman. Artinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalian kutip juga sumber referensinya itu dari mana. Misalkan tadi konsumen singkong sepi peminat, sumbernya dari Menteri Lingkungan Hidup tahun 2014. Atau misalkan banyaknya petani singkong yang belum memaksimalkan memasarkan hasil singkong panennya. Nah, di sini sumbernya dari Kompasiana tahun 2013. Artinya latar belakang masalah ini bukan latar belakang yang dibuat-buat, akan tetapi adalah merupakan permasalahan yang benar-benar terjadi, yang berdasarkan fakta real di lapangan. Kemudian ini juga bisa teman-teman masukkan di dalam latar belakang gitu. Ketika teman-teman mencari jawaban atas permasalahan tentang ide bisnisnya gitu, teman-teman bisa melakukan survei pasar terlebih dahulu seperti yang sudah pernah teman-teman lakukan semua gitu. Jadi untuk mengetahui fakta real di lapangan gitu ya, target pasar kita gitu, apakah memang konsumen itu membutuhkan atau menyukai ide dari apa yang kita gaungkan. Misalkan apakah pasar menyukai ide dari Cassava Castle. Nah, dari 100% ya, 92,5% itu suka, kemudian 5% itu tidak suka. Artinya persentasi yang suka dengan ide Cassava Castle ini
92,5%. Nah, artinya peluang pasarnya cukup terbuka berdasarkan hasil survei pasar. Nah, kemudian kita juga kan bisa mengetahui alasan kenapa menyukai ide tersebut. Nah, kan beberapa item pertanyaan-pertanyaan yang kemarin teman-teman semua share di media sosial kalian, kemudian kalian buat tugasnya. Nah, di sini kan kalian bisa lihat nih, misalkan alasan menyukai Cassava Castle gitu. Nah, ini ada parameternya nih. Berdasarkan hasil survei, responden menyukai ide Cassava Castle yang memiliki alasan harga pembelian terjangkau sehingga semua kalangan dapat membeli produk ini. Kemudian fasilitas tempat, cara melayani pembeli unik dan modern sehingga beberapa tertarik untuk datang dan menggunakan fasilitas yang ada di kedai, serta sajian beraneka rasa cita rasa yang membuat singkong sederhana semakin terlihat lezat. Nah, di sini kita bisa melakukan survei ini, teman-teman. Kalian yang sudah diajarkan pada pertemuan yang sebelumnya ini, kalian bisa menggunakan survei ini. Hasil survei yang kemarin bisa kalian gunakan juga. Nah, kemudian kita juga menganalisis calon pembeli. Nah, kedai Cassava Castle ini dibuat dengan segmentasi seluruh lapisan masyarakat dari anak-anak di atas 5 tahun hingga orang dewasa yang cocok sebagai kedai bagi keluarga. Nah, kemarin juga kan sudah sempat kira-kira ya harga yang dijual di pasaran itu berapa gitu. Perkiraan harganya yang bisa diterima oleh masyarakat adalah 10 sampai dengan 25.000 rupiah. Nah, kemudian kebutuhan masyarakat yang terpenuhi. Nah, sini juga bisa kalian masukkan untuk poin survei pasarnya. Kalau memang tidak ada di poin pertanyaan survei pasar pada kuesioner yang kalian buat sebelumnya. Jadi kebutuhan, misalkan ya, kebutuhan makanan akan sumber karbohidrat, makanan pokok alternatif, itu adalah singkong ya. Selain hidangan nasi dan lauk, singkong juga dapat disajikan dengan lauk dan dapat menggantikan kebutuhan makanan berat. Selain itu juga kebutuhan akan camilan juga dapat dipenuhi dengan komposisi singkong sebagai dessert. Nah, ini ya teman-teman bisa teman-teman semua pakai hasil survei pasar kemarin di dalam latar belakang. Nah, kemudian peluang bisnisnya seperti apa, teman-teman? Jadi peluang produk misalkan Cassava Castle yang kalian pilih, ketertarikan pada sarana prasarana produk yang bercita rasa memenuhi dessert dan makanan berat berbasis singkong. Jadi keunggulan ya, peluang bisnisnya ya, karena yang dipilih gitu, karena customer itu tertarik karena apa gitu, karena cita rasanya gitu, karena cita rasa singkongnya. Kemudian lokasi kedai Cassava Castle-nya yang berada di pusat kota strategis sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat pada umumnya. Nah, kemudian tren masyarakat hari ini. Nah, kita juga harus bisa membaca peluang bisnisnya. Tren masyarakat hari ini, misalkan berfoto diri atau selfie. Nah, banyak sekali teman-teman yang instagramable yang kemudian memposting makanan-makanannya yang unik-unik di media sosialnya. Nah, selain itu juga tren menginformasikan aktivitas pribadi di media sosial tadi, kemudian tren menginformasikan lokasi saat ini di media sosial. Ini juga termasuk sebagai peluang bisnis, teman-teman. Kalau misalkan mempunyai tempat yang unik, kemudian jenis makanannya, tampilan penyajiannya juga unik, walaupun berbahan dasar dari singkong, ini juga bisa meningkatkan peluang bisnis ya, teman-teman ya, karena kita tahu gitu masyarakat trennya hari ini banyak sekali menggunakan media sosial, tidak lepas dari gadgetnya. Kemudian gaya hidup ya, masyarakat cenderung makan di luar rumah karena aktivitas yang sibuk dan padat gitu ya, tidak sempat lagi untuk membuat makanan di rumah, sehingga ini bisa menjadi alternatif untuk makan di luar rumah. Kemudian
masyarakat cenderung mencari hal yang praktis dan cepat saji. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah masyarakat memperhatikan gizi setiap makanan, pola hidup sehat. Juga ada yang sampai dengan memperhatikan gizi setiap makanan, karena yang kita tahu singkong adalah mengandung karbohidrat yang baik untuk tubuh ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita juga harus memasukkan ini rumusan masalah. Rumusan masalah adalah masalah-masalah yang kalian temukan di lapangan, kemudian kalian petakan masalah-masalah tersebut dalam sebuah pointer-pointer, kemudian kalian buat solusi permasalahan tersebut gitu. Artinya itu jawaban dari permasalahan-permasalahan yang kalian poinkan tadi. Misalkan yang poin yang pertama mencari sumber lahan produksi singkong. Kemudian poin yang berikutnya adalah distribusi bahan baku ke tempat pembuatan kasafagar dan kasafalt. Kemudian permasalahannya sistem produksi bahan baku singkong pada lahan mandiri. Kemudian poin berikutnya adalah lokasi kedai di tengah kota sehingga jarak distribusi bahan baku dari lahan produksi terbilang jauh. Nah, ini adalah poin-poin permasalahan-permasalahan yang ada tadi yang ada di latar belakang masalah. Nah, kemudian kalian jawab di solusi permasalahan tersebut. Jawabannya adalah bekerjasama dengan petani singkong untuk produksi bahan baku singkong. Nah, kemudian poin berikutnya adalah pengembangan yang dilakukan menambah lahan milik sendiri, mempekerjakan orang baru untuk bekerja, membuka lapangan pekerja baru. Kemudian poin berikutnya adalah menyiapkan distributor yang optimal. Jadi permasalahan-permasalahan pada rumusan masalah itu terjawab pada solusi permasalahan. Nah, kemudian kalian juga harus membuat analisis SWOT ya. Jadi analisis SWOT bagaimana kekuatan kita, kelemahan kita, peluang kita, dan ancaman atau threats teman-teman ya. Jadi di sini kekuatan kita adalah produk yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Kemudian poin berikutnya adalah bahan baku yang berpotensi untuk dihidangkan bersama seluruh jenis makanan, baik makanan ringan maupun makanan berat, baik rasanya asin ataupun manis. Kemudian harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Poin yang berikutnya adalah desain kedai yang unik menyediakan fasilitas bermain bagi keluarga. Jadi ini adalah poin-poin penting di mana keunggulan dari sebuah produk kita, baik dari itu dari produk kitanya, kemudian dari tempat usaha kita atau tempat bisnis kita yang memiliki tempat yang unik sehingga orang itu bisa nyaman untuk berlama-lama di situ. Kemudian weakness-nya atau kelemahannya, pada awal pendirian kedai pekerja masih terbatas. Nah, kemudian desain kedai yang bahan baku yang belum bisa dapat diproduksi di lahan sendiri. Kemudian harga terjangkau bagi semua kalangan. Desain sorry, ini poin yang ketiga ini harusnya masuknya ke strength-nya ya. Jadi langsung ke poin yang keempat, desain kedai yang unik menyediakan fasilitas bagi weakness-nya, saya bacakan ulang ya weakness-nya. Pada awal pendirian kedai pekerja masih terbatas. Kemudian desain kedai dan bahan baku yang belum bisa diproduksi di lahan sendiri. Jadi ini adalah kelemahan dari bisnis kita. Kemudian opportunity, peluang. Nah, gaya hidup masyarakat yang senang makan di luar rumah. Nah, ini juga bisa jadi peluang. Kemudian kaum sosialita yang cenderung mencari kuliner yang unik. Jadi kaum sosialita biasanya itu ya, teman-teman tahu sendiri gitu. Bagaimana mereka gemar memposting foto makanan kemudian men-share lokasinya. Itu juga menjadi peluang usaha
untuk di bisnis ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahan baku mudah didapat karena banyak diproduksi di Indonesia. Nah, yang kita tahu singkong banyak ya teman-teman ya. Kemudian harganya tidak terlalu mahal dan mudah didapat. Kemudian threats-nya atau ancamannya. Terdapat pesaing makanan beraneka rasa walaupun berbahan dasar selain singkong. Nah, ini juga sebagai ancamannya. Kemudian tantangan dalam menemukan tenaga ahli di bidang tata boga dan kuliner. Poin berikutnya, tantangan untuk menemukan arsitek yang dapat mendesain interior kedai. Jadi kalau misalkan kedainya kurang desainnya kurang menarik atau membutuhkan banyak sekali ornamen-ornamen yang sekiranya instagramable, yang bisa orang itu tidak bosan untuk memposting foto makan di tempat kita. Jadi kita harus bisa menemukan orang yang bisa untuk mendesain interior dari kedai kita itu. Kemudian poin berikutnya, bahan baku belum dapat ditanam di lahan milik sendiri. Ini juga ancamannya. Jadi teman-teman harus buat analisis SWOT ini ya teman-teman ya. Jadi untuk mengetahui seberapa kekuatan kita, kelemahan kita, peluang kita, dan ancamannya. Oke, next. Nah, kemudian kita mendeskripsikan produk yang kita punya gitu. Jadi misalkan tadi saya ambil contohnya Cassava Castle. Cassava itu berdasarkan dari kata singkong dan Castle berarti istana. Cassava Castle merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan, berbahan dasar singkong yang disajikan dalam cita rasa yang bermacam-macam. Jadi produk ini dibuat bermacam-macam. Cita rasa manis diwakilkan oleh Cassava Gar atau Cassava Sugar, yaitu singkong yang diberi saus bermacam rasa, vanila, coklat, green tea, keju, tiramisu, taro, dan juga saus buah. Cita rasa asin diwakilkan oleh Cassava Alt atau Cassava Salt, yaitu produk singkong yang direbus dengan bumbu cita rasa khas Indonesia seperti bumbu rendang, opor, dan gulai. Dengan adanya produk-produk tersebut, diharapkan nilai jual singkong meningkat seiring kebermanfaatannya menjadi bahan makanan produk alternatif selain nasi. Nah, ini deskripsi dari produknya. Jadi kalian nanti akan coba mendeskripsikan produk yang kalian akan tulis di dalam sebuah proposal bisnis atau business plan. Kalian tulis dari mana kata-kata misalkan makaroni huha gitu artinya apa, makaroni apa gitu, huha itu artinya apa, kemudian deskripsi produknya apa saja gitu, dari cita rasanya gitu, kemudian bumbu-bumbunya dan lain-lainnya, sehingga itu bisa menjadi nilai tambah pengetahuan juga bagi calon konsumen atau calon investor. Nah, ini adalah produk-produk yang tadi ada di deskripsi ya teman-temannya. Misalkan Cassava Gar, ada Cassava Salt gitu ya. Oke, ada vanilla, Oreo gitu ya. Yang lain-lain ada saus padang, ada bolognese, saus tiram, dan yang lain-lain. Oke, next. Nah, ini adalah kalian setelah mendeskripsikan apa itu detail produknya, kemudian macam-macam produknya, kemudian kalian coba ambil sisi keunikan dari produk kita gitu. Misalkan ketika menunggu hidangan disajikan, pelanggan bisa diberikan fasilitas bermain di mejanya masing-masing. Terdapat misalkan di mejanya itu terdapat papan ular tangga, monopoli, kartu uno, meja di meja tersebut. Tujuannya adalah mengurangi waktu tunggu yang hanya dihabiskan dengan gadget. Permainan-permainan di atas dapat menjalin silaturahmi antar pembeli dan dalam satu meja. Misalkan seperti itu. Kemudian sistem penjualannya, misalkan kedai dibuat seperti prasmanan khusus untuk memilih topping-topping pilihan bumbu. Apakah
pembeli akan membeli cassava asin atau cassava agar atau manis. Visualisasinya seperti tempat jual kue di kios-kios pada umumnya. Jadi sistem penjualannya itu unik ya teman-teman. Jadi pembeli misalkan itu bisa memilih topping-toppingnya sendiri gitu. Kemudian desain kedai dibuat dengan nuansa all cassava. Cat tembok dihiasi dengan gambar-gambar daun singkong. Kursi-kursi terbuat dari kayu-kayu batang pohon singkong. Pintu masuk dihias dengan desain arsitek interior dan bernuansa coklat hijau sesuai dengan cassava atau singkongnya itu. Jadi desainnya unik sehingga orang itu tertarik dengan desainnya, kemudian dia memfoto, kemudian mereka itu upload di media sosialnya. Nah, ini juga salah satu bentuk keunikan dari Cassava Castle. Kemudian selanjutnya adalah jasa event organizer. Jadi pembeli yang berulang tahun pada hari dia datang ke kedai akan mendapat hidangan gratis dan surprise dari para karyawan di kedai. Syaratnya misalkan menampilkan fotokopi KTP. Nah, ini yang bisa juga menjadi salah satu keunikan dari produk ini. Nah, kemudian kalian coba setelah kalian mendeskripsikan tadi detail dari produknya, kemudian keunikan dari produknya itu, kemudian kalian jelaskan juga metode marketingnya. Bagaimana di sini kita bisa melihat produk ya ini dipasarkan melalui media sosial gitu, brosur dan stiker. Nah, media sosial misalkan lewat Instagram gitu ya, wadah untuk sosialisasi pada menu Cassava Castle. Diadakan juga 3C Cassava Castle Challenge, merupakan ajang promosi yang mengerahkan para pembeli untuk mengunggah foto makanan dari kedai semenarik mungkin. Tagline dari 3C ini ada one capture one plate. Nah, bisa juga diadakan juga seperti ini promosinya, kemudian yang foto-foto terbaiknya akan mendapatkan giveaway dari pemilik kedainya tersebut. Kemudian Facebook dan Twitter membuat notes atau cerita pendek tentang singkong dengan hadiah kupon makan singkong. Update menu terbaru, update foto pembeli dan suasana kedai secara rutin, update testimonial dari para pembeli. Nah, ini juga bisa dilakukan sebagai metode marketing ya, karena banyak sekali di era milenial ini teman-teman ya, metode marketing yang menggunakan media sosial gitu. Nah, kita bisa banyak sekali lihat ya adanya giveaway dan yang lain-lain itu adalah salah satu metode marketing yang terbaru gitu. Pet udah nggak ada ya teman-teman, kita skip. Kemudian brosur berbentuk tiket voucher diskon dititipkan dalam majalah dan surat kabar, misalkan seperti itu. Ini udah mulai agak ditinggalkan, mungkin lebih banyak di media sosial ya, karena banyak orang mengakses berita-berita dari media sosial dibandingkan dengan membeli majalah atau surat kabar. Kemudian stiker ditempel di fasilitas umum. Nah, ini bisa juga menggunakan stikernya pakai barcode, itu bisa masuk ke link Instagram atau masuk ke link Facebook dari kedainya, kemudian bisa langsung masuk ke Cassava Castle Challenge misalkan. Kemudian membuat video promosi kedai Cassava Castle dan sosialisasi menu lalu diunggah di media sosial. Nah, ini juga banyak sekali metode marketing yang digunakan sekarang gitu. Bagaimana para pelaku usaha berlomba-lomba membuat video promosi yang unik, kemudian diunggah di media sosialnya, karena sekarang sudah gampang ya untuk memasang iklan di media sosial. Tinggal bikin video seunik mungkin, kemudian kalian share di media sosial. Nah, kemudian metode marketing selanjutnya adalah pawai. Misalkan di Car Free Day di Indramayu juga ada Car Free Day gitu, misalkan pawai menggunakan cosplay Gundam
cosplay Kamen Rider gitu, kemudian kalian membawa produk tersebut. Nah, itu kan pasti menarik perhatian orang-orang ya, teman-teman ya. Menarik perhatian orang-orang untuk melihat produknya atau sekedar berfoto selfie. Nah, berfoto selfie-nya juga harus dikasih syarat ya. Tadi harus ada caption capture one plate gitu. Misalkan untuk salah satu metode promosi ini. Oke, sampai di sini kita lalu masuk ke metode keuangan. Metode keuangan ini bisa kita rinci ya, kira-kira gitu, kira-kira pengeluaran kita gitu, pengeluaran kita, modal kita gitu, dari mana didapatnya. Misalkan 80% modal awalnya 200 juta, kemungkinan modal awal 200 juta, 80% dari bank, kemudian 20% dari biaya pribadi gitu. Kemudian kalian kira-kira biaya pembeliannya kalian rinci. Misalkan biaya pembeliannya 157 juta 170 ribu per tahunnya untuk rincian biaya terlampir. Kemudian biaya penjualannya untuk per tahun, misalkan biaya penjualannya 310 juta 250 ribu. Nah, untuk rinciannya terlampir sehingga mendapatkan keuntungan sebesar 153 juta 80 ribu untuk per tahunnya. Dari mana angka 153 juta 80 ribu ini? Tentunya hasil pengurangan dari 310 juta 250 ribu itu dikurangi 157 juta 170 ribu. Hasilnya adalah 153 juta 80 ribu per tahun untuk keuntungannya. Detailnya seperti apa? Kalian buat rincian biayanya sedetail mungkin ya, benar-benarnya gitu, karena kan untuk biaya pembelian ini juga termasuk hitung-hitungan dari keuntungan yang nanti kita akan hitung di akhir ya, setelah kita melakukan penjualan. Nah, di sini kita detail misalkan pembelian singkong, biaya distribusi bahan bakar dan yang lain-lainnya. Kemudian pembelian bahan pokok kalian rinci, pembelian coklatnya, tiramisu, cappuccino, red velvet dan yang lain-lainnya. Kemudian pembelian bahan baku sehingga ditemukan hasil total pembeliannya itu adalah 157 juta 170 ribu untuk per tahunnya. Nah, ada biaya publikasi dan yang lain-lain, kalian rinci ya, dari biaya pembelian bahan pokok, biaya operasional dan biaya publikasi, sehingga totalnya adalah 157 juta 170 ribu. Nah, kemudian pemasukannya adalah hasil dari penjualannya. Nah, hasil penjualannya harga satuannya 15.000 kita jualnya, kemudian dikali 10.950 piring ya, artinya sama dengan 30 mangkok per harinya gitu. Nah, totalnya adalah 164 juta 250 ribu. Kemudian untuk produk lainnya terjual sebanyak 7.300 atau 20 mangkok per harinya. Artinya ini kalau misalkan kita kalikan 7.300 dikali 20.000 sama dengan 146 juta rupiah, dan total biaya penjualannya artinya adalah 310 juta 250 ribu rupiah per tahunnya. Oke, jadi kemudian kalian coba untuk menganalisis prospek dari penjualan produk ini dari tahun pertama, tahun kedua. Untuk melihat prospek ini kita juga harus membandingkan, misalkan
teman-teman targetkan di tahun pertama terjual 30 buah per harinya. Nah, di tahun kedua harusnya lebih tinggi dong, karena kita sudah mulai terkenal nih, harusnya lebih tinggi. Kita targetkan 40 buah per tahunnya. Jadi kalian juga harus terbiasa untuk berbicara prospek dan mempunyai target gitu. Artinya dengan 30 buah per hari ini kalian juga harus berusaha maksimal mungkin untuk berusaha agar produk ini bisa terjual sesuai apa yang kita harapkan. Nah, nextnya misalkan kita sudah buat prospeknya ya, tahun pertama, tahun kedua. Tahun pertama 30 buah, kemudian tahun kedua 40 buah. Nah, kita buat prospek keuangan di tahun yang pertama dan tahun yang kedua. Nah, ini yang tahun pertama tadi sudah ya, ini yang tahun kedua. Berarti kan harus ada peningkatan karena produknya sudah meningkat kan ininya dari segi penjualannya, target penjualannya. Artinya pembelian bahan pokoknya pun juga meningkat juga ya, tidak sama dengan keuangan di tahun yang pertama. Nah, kira-kira perhitungan dari biaya pembelian bahan pokok, kemudian biaya operasional sampai dengan biaya publikasi adalah 145.953.400 rupiah per tahunnya. Nah, kemudian pemasukannya dari hasil penjualannya, karena tadi targetnya 30 di tahun yang pertama, di tahun yang kedua kita sudah masuk hitungan yang 40 ya. Jadi terjualnya kira-kira selama 1 tahun itu adalah 14.600 dikali 15.000 sama dengan 219 juta. Kemudian untuk produk lainnya terjual sama perharinya 40 per mangkoknya, kemudian untuk 1 tahunnya 114.600 dikali 20.000 sama dengan 292 juta, dan total penjualannya ditambah penjualan pertama, penjualan kedua, totalnya adalah 511 juta per tahunnya. Nah, jadi kita bisa melihat prospeknya ini, kemungkinan prospeknya ya. Jadi agar investor juga sedikit melirik, oh berarti untuk produk ini benar-benar prospek dia, untuk prospek. Jadi karena ada peningkatan dari penjualan ya. Jadi penjualannya, bayangin aja keuntungan per tahunnya adalah sebesar, untuk tahun pertama sebesar 153 juta 80.000, untuk yang tahun yang kedua ada keuntungan 2 kali lipatnya gitu, hampir 2 kali lipatnya sebesar 365 juta 46.600. Jadi agar kita bisa dilirik oleh investor, maka kita juga harus menampilkan prospek penjualan yang kira-kira penjualan tahun pertama, tahun keduanya seperti apa, sehingga investor juga bisa melihat secara detail gitu prospek dari produk yang kita jual dari tahun pertama dan tahun keduanya. Nah, kemudian setelah kita sudah membahas tentang keuangan, kemudian prospek perhitungan keuntungan dari tahun pertama, tahun kedua, kita juga mencantumkan struktur organisasinya, siapa pemiliknya, siapa pelaksana operasionalnya, siapa pemimpin kedainya, siapa pelayannya, berapa jumlah pelayannya, berapa jumlah juru masak, dan berapa orang yang bekerja di dalam bisnis kita ini. Ini ya, misalkan pemiliknya siapa, pelaksana operasionalnya siapa gitu. Oke, kalian bisa ya. Nah, kemudian kita tarik kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari bisnis yang tadi kita sudah jabarkan, kemudian kita analisis prospek bisnisnya, baik itu dari segi analisis survei pasarnya, kemudian dari
analisis keuangannya. Kemudian kita simpulkan bisnis makanan dari bahan baku singkong diprediksi dapat memperoleh keuntungan. Pasti kita sudah bicara keuntungan tadi tahun pertama, tahun kedua. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah masyarakat semakin termotivasi untuk mencari makanan lain selain nasi sebagai bahan pokok sumber karbohidrat. Nah, kemudian poin berikutnya adalah Cassava Castle dapat menjawab julukan harga kaki 5 fasilitas bintang 5 melalui rancangan produksi produk yang menggunakan desain kedai yang menarik. Baik, itu saja teman-teman untuk pertemuan kali ini untuk proposal bisnisnya. Dan untuk tugasnya adalah membuat sebuah proposal bisnis atau bisnis plan. Jadi mengadaptasi konsep yang tadi saya bahas dari mulai latar belakang sampai dengan kesimpulan. Kalian buat dalam format Microsoft Office dengan font Arial 12. Dikumpulkan pada pertemuan ke-13. Proposal wajib dibuat per kelompok 3-5 orang. Proposal wajib dipresentasikan pada saat tatap muka, kalau misalkan sudah memungkinkan untuk tatap muka, atau misalkan diganti dengan video yang nanti linknya kalian share ke saya, sambil menunggu informasi dari bagian akademik apakah kita akan tatap muka atau tetap kuliah dengan sistem daring atau sistem online. Nanti untuk pertanyaan silahkan untuk mengajukan di WA saya atau langsung di komentar di bawah ini. Jadi teman-teman semua bisa tetap aktif belajar walaupun di tengah keterbatasan ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.